Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, kabar baik dari Bitcoin. Beberapa saat yang lalu nembus 51 ribunya, jadi 51.600 sekarang. Di video sebelumnya yang sudah saya bahas, nembusnya patokannya 50, targetnya 51.500 ya. Ini juga udah ditembus. Sekarang tanggal 6 September jam 3. Harapannya mudah-mudahan Bitcoinnya masih bisa naik, nggak perlu turun, biar semua sama-sama senang. Kalau kita cek dari chartnya, ini chart ini sudah ada di pembahasan video-video saya sebelumnya, bisa kalian cek cuk. Jadi setelah tembus 51.500, selanjutnya kemana? Selanjutnya kalau kita lihat ini kan lowong ya, ini garis berikutnya targetnya ini 57.200an. Nah memang setelah ini tertembus ya, ini kemarin garis ini trendline ini dibuat dari titik ini dan titik ini, ternyata tertembus di sini. Otomatis kalau ke atas targetnya kemana, terdekatnya ke sini. Dan kalau ke sini secara teknis, sekali lagi secara teknis dari chart ini, teknisnya itu memang cenderung jalan tol dari 51.500 ke 57.000. Kenapa kok dibilang jalan tol? Ini bisa cek dari time frame yang 4 jaman. Kalian bisa cek cok ya. Nah ini loh yang dimaksud jalan tol nih. Jadi di ruang ini bisa cek ya, ruang ini turun terus, 3 candle turun terus, bisa cek. Nah ini turun terus, jadi nggak ada perlawanan naik. Ini yang dinamakan jalan tol. Jadi suatu saat kalau misalnya garisnya ini nembus ke sini lagi seperti di gambar ini, ntar biar kelihatan jalan tolnya. Nah jadi ini kan udah turun, kalau naik otomatis ini tetap berlaku. Ingat, history repeat itself, sejarahnya berulang. Jadi ini turunnya tanpa hambatan, ini kemungkinan besar naiknya juga tanpa hambatan, 51.500, 51.000 sampai dengan 57.200an sekian. Itu cenderung tanpa hambatan. Harapannya seperti itu. Tanpa hambatan itu maksudnya ya terjadi dengan cepat, nggak seperti ini ya, ini naik turun. Ini cenderung cepat. Mudah-mudahan 1 hari misalnya, jadi semuanya bisa senang. Jadi mudah-mudahan seperti itu untuk BTC-nya. Otomatis itu angin seger buat kalian yang ngehold koin lain, token lain. Itu berarti kan pasti naik. Cuman perlu dicek lagi, yang kemarin sudah naik tinggi nggak mungkin naik terus-terusan, pasti ada turunnya. Nah kita bisa TP-kan dulu itu dari Bitcoin. Terus kalau Bitcoinnya keadaannya seperti ini, bagaimana, rekomendasi berikutnya apa? Nah di sini khusus di sini saya mau bahas tentang Indodax. Jadi Indodax dan TEN tokenomics, yang mana sebetulnya tiap istilahnya tiap perusahaan yang ini perusahaan exchange yang untuk tempat jual beli koin ini, toko kripto itu punya koin sendiri, TKO. Terus Binance juga punya BNB. Terus Indodax itu secara tidak langsung juga punya, itu namanya TEN tokenomics. Meskipun sebetulnya itu tidak secara langsung mewakili Indodax, tapi yang punya sama. Jadi tokenomics itu sebetulnya juga marketplace juga untuk exchange koin. Nah kalau sekarang kita lihat posisinya di sini, Indodax di coinmarketcap.com itu posisinya di bawah toko kripto. Ini saya kurang ngerti di bawah toko kripto kenapa kok 289 di bawahnya toko kripto. Cuman kalau lihat exchange score-nya sama, tapi secara volume dia lebih tinggi. Ini 70 juta, di sini cuma 59 juta dolar. Berarti toko, bisa dibilang Indodax transaksinya lebih ramai dibanding toko kripto dalam 24 jam terakhir. Kalau dicek lagi dari weekly visitnya, weekly visit itu website yang masuk melalui website itu hampir 10 kali lipatnya toko kripto. Makanya ini nggak tahu patokannya, peringkatnya dari mana. Jadi kalau di Indonesia setidaknya kalau dari data ini sampai saat ini Indodax termasuk yang tertinggi dalam 24 jam terakhir untuk volumenya. Nah
ini menjadi menarik karena apa? Indodax itu sudah lama banget di Indonesia, dan istilahnya semenjak saya masuk aja dari tahun 2017 itu ini sudah ada dan sudah banyak pilihannya. Indodax di sini ada penjelasannya di CoinMarket lengkap, itu tidak akan saya bahasnya selalu sama, analisa teknikal. Nah, kenapa kok menarik analisa teknikalnya? Nah, di sini kalau kita lihat kayak gini nih biasa, ini sideway, ini sempat ada lonjakan dari RSI juga nggak ada yang menarik, belum sampai di bawah juga. Yang menjadi menarik adalah pertama, ini berandai-andai ya, murni berandai-andai. Indodax ya, waktu pertama kali listing tahun 2018, ini bulan Februari tanggal 12. Indodax itu sempat di harga 26.800, terendahnya aja di 4.000. Kalau kita lihat sekarang, ini baru 1.175. Itu poin pertama, berarti masih ada spare keuntungan yang cukup tinggi kalau dibandingin dengan harga 4.000, apalagi yang 26.000 ya yang tadi. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa kok koin ini atau tokenomics 10 ini yang saya bilang cukup menarik? Poinnya adalah Indodax, baik Indodax maupun toko kripto itu sama-sama exchange marketplace buat orang jual beli token koin. Cuman kalau BTC-nya naik, otomatis kan orang lebih banyak yang jual beli itu, karena apa? Persentase keuntungannya cukup tinggi, jadi orang rame lagi, kayak seperti kemarin sampai ke 65.000 sempat booming tuh kripto di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau ini BTC-nya kembali naik lagi, otomatis apa? Membawa keuntungan buat marketplace seperti contohnya Indodax ini. Nah, kalau misalnya volume perdagangan naik, otomatis kan keuntungannya juga meningkat untuk marketplace seperti ini. Dampaknya juga secara logika, dampaknya berarti untuk perusahaan kan jauh lebih bagus, cuannya banyak. Pengaruh nggak untuk 10 ini yang dimiliki oleh Indodax? Itu pertanyaannya. Kalau misalnya pengaruh, dan mungkin seharusnya pengaruh, ini sekali lagi berandai-andai ya. Kita bisa lihat Binance nomor 1 di dunia dengan berbagai macam proyeknya menarik. Akhirnya BNB-nya sekarang harganya berapa? Udah 7 juta lebih. Dari kemarin rilis harganya berapa ratus ribu atau berapa juta. Nah, sama juga di Indodax ini kemungkinan bisa seperti itu. Kita lihat dari teknikalnya, dari harga ini seperti ini. Sekarang kita coba seperti biasa pakai Fibonacci. Kalau pakai Fibonacci seperti apa? Ya. Jadi kalau kita tarik garis Fibonacci dari titik sini aja. Yang ini kan cuma ekor ya, kurang valid, kita ambil dari sini aja. Ke titik terendahnya itu di 135 ya. Nah, ini loh yang dimaksud murah, masih di garis 0,236 ya. Ini kelihatannya jelas dari sini masih murah. Terus kita lihat dari RSI nya, ini weekly ya, satu mingguan, bukan harian yang seperti biasa saya lakukan time frame-nya, tapi 1 mingguan. Untuk melihat RSI-nya ini dilihat. RSI-nya ini naik nih. RSI naik, berarti otomatis secara RSI ada penguatan. Tapi harganya ini di sini datar sampai ini pun naik sedikit aja terus datar lagi. Artinya apa? Sekali lagi ada divergence di RSI. Saya garis. Nah, ini naik. Ini datar. Artinya apa? Divergence positif seperti sebelumnya udah dibahas juga, ada di technical analysis di rekomendasi kemarin. Nah, kalau ini naik, harganya cenderung datar atau agak turun, itu artinya ada peluang untuk ledakan naik. Ledakannya seberapa? Kita nggak bisa tahu. Tapi yang dimaksud ledakan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini pernah kejadian di 10. Nah, ini yang namanya ledakan. Ini baru yang namanya ledakan. Nah,
dari harga 700-an sampai ke 3.000-an itu dalam waktu satu hari, malah satu hari. Itu yang dinamakan ledakan. Dan tadi gambarnya RSI ini itu bukan lagi di time frame satu harian, melainkan satu mingguan. Yang artinya apa? Bisa jadi ledakannya jauh lebih besar, tapi belum tentu juga kejadiannya dalam 1-2 jam atau satu hari, bisa akumulasi berhari-hari. Nah, itu yang terjadi kalau di time frame mingguan dengan divergence positif dari RSI. Divergence positif itu artinya ada kemungkinan ledakan naik cepat atau lambat. Berapa besar ledakannya kita nggak tahu, tapi kalau patokannya dari yang ledakan kecil ya, ledakan kecil kemarin di sini, ini ledakan kecil ini 700 sekian ke 3.000 sekian, itu sekitar 4-5 kali lipat dari harga 700-an. Kalau sekarang 1.100 sekian disamakan dengan ledakan kecil itu tadi 4-5 kali lipat, berarti ada kemungkinan trend akan ke area 4.000 sampai 5.000-an. Sekali lagi itu ledakan kecil. Kalau pakai teori RSI-nya divergen positif di time frame satu mingguan, kemungkinan itu pola naiknya bisa lebih tinggi dari cuma sekedar 4 sampai 5 kali lipat. Teman-teman cek sendiri time frame-nya dan lihat sendiri posisinya waktu pertama kali rilis 4.000 sampai 26.000 di sini. Ada kemungkinan nggak ke situ? Mungkin, tapi sekali lagi ini versi berandai-andai perbandingan dengan mengkaitkan kalau BTC-nya naik, otomatis ada volume penjualan dan pembelian naik, otomatis keuntungan besar juga untuk marketplace seperti Indodax ini. Mudah-mudahan beneran berefek sama tokenomics, ada ledakan besar, syukur-syukur ledakannya bisa lebih tinggi dibanding saat ledakan sampai ke 3.000 4 sampai 5 kali lipat. Mudah-mudahan lebih dan bisa memberi cuan yang banyak untuk kita semua. Oke, salam cuan.